Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk materi selanjutnya ini lanjutannya dari penjelasan sensor kemarin. Sekarang itu bahasanya juga masih sama dengan sensor, tapi fokus dari pembahasan kita kali ini yang pertama sensor untuk mekanik ya, pergerakan, displacement sensor, ada velocity dan juga acceleration sensor. Jadi kalau kita bisa melihat ya, di sini ada sensor pergeseran. Sensor pergeseran itu biasanya difungsikan sebagai sensor kecepatan ataupun dengan sensor percepatan ya. Bisa lihat ya, biasanya itu digunakan seperti rotary potentiometer ya. Jadi memang ada beberapa jenis rotary itu yang mempunyai model seperti ini, dimana hasil pembacaannya dia lebih presisi dibandingkan dengan yang kita aduk sendiri atau yang biasa digunakan itu dengan yang menggunakan ada lubang-lubangnya sendiri dengan fotodioda dan juga menggunakan LED. Nah di sini sensor posisi ya, atau pergeseran ya. Yang pertama tuh biasa digunakan yaitu adalah potentiometer ya, terdiri dari elemen resistansi dengan kontak geser yang dapat bergerak sepanjang elemen. Yang kedua itu biasanya yang kita gunakan itu ada LVDT ya, atau linear variable differential transformer ya. Jadi dia menggunakan prinsip pergeseran dari core atau inti besi yang ada di dalam lilitan itu nanti akan menghasilkan luaran yang berbeda-beda. Biasanya itu tegangannya akan berbeda-beda ketika besi di dalam lilitan itu atau core-nya itu kita geser ke kanan ataupun ke kiri, ke atas ataupun ke bawah. Itu prinsip kerja dari LVDT. Ya, untuk sensor kecepatan ya, kita menggunakan proximity ya, sensor. Kalau di sini ini kita menggunakan suatu sensor yaitu eddy current ya, itu ditempelkan pada poros yang berputar. Yang akan dicari nanti adalah kecepatan putarannya. Prinsip kerja sensor ini ya menggunakan efek eddy current dengan cara menggunakan sinyal sinusoida ya dia. Jadi sinyalnya itu modelnya nanti keluarannya akan sinusoida. Dengan frekuensi itu perkiraan sekitar 3 MHz ya. Gerak relatif permukaan poros terhadap permukaan sensor ini mengubah besar energi efek eddy current-nya. Nah itu nanti yang akan diproses selanjutnya untuk mengidentifikasi suatu kecepatan dari putaran tersebut. Jadi kalau kita lihat cara kerja dari eddy current proximity ya, probe yang menggunakan gerak relatif poros ya, di sini ada suatu gambar ya. Jadi di gambar ini menjelaskan sensor simpangan yang tak kotak ini ya dilengkapi dengan osilator untuk memodulasi sinyal yang keluar ya, sehingga menghasilkan sinyal keluar berupa tekanan listrik yang sebanding dengan gerak relatif dari poros tersebut. Jadi kalau di sini ya sedikit dijelaskan tentang transducer kecepatan ya. Jadi transducer ini terdiri dari atas massa ini jenisnya massa seismik ya, berkumparan listrik yang bergerak dalam medan magnet sedemikian rupa sehingga mampu mengukur amplitude kecepatan putaran. Jadi di sini adalah gambaran dari sensor kecepatan ya. Dia termasuk transducer pasif ya, tanpa satu daya. Ukurannya relatif besar ya, frekuensinya sekitar 8 sampai 10 Hz ya. Daerah pengukurannya dilakukan di atas frekuensi yaitu di antara 10 Hz kurang dari 10 Hz ya, dengan frekuensi pengukurannya itu kurang dari 10 Hz. Dan juga ada yang memang beberapa itu yang bisa lebih bagus ya, atau bisa lebih besar untuk frekuensinya itu bisa sampai kurang dari 1000 Hz. Jadi tergantung dari jenis sensornya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di sini ada sensor percepatan ya,
akselerometer ya. Jadi apa ya, kalau kita melihat aplikasinya itu biasanya untuk sensor percepatan itu ya untuk mengetahui posisi pergeseran juga titik ya. Jadi memang biasanya ya jenis ini itu menggunakan efek piezoelektrik ya, yakni timbulnya hambatan listrik pada permukaan keping kristal piezoelektrik ya, karena adanya tekanan yang bekerja pada permukaannya. Karena menggunakan konsep piezoelektrik, maka transistor ini digunakan bersama dengan charge amplifier. Jadi bisa kalau kita berbicara tentang akselerometer itu biasanya kalau untuk saat ini ya jenis akselerometer itu sudah banyak sekali ya, tidak hanya menggunakan satu konsep ini saja ya, tapi lebih banyak lagi aplikasi yang digunakan untuk akselerometer, seperti untuk mengetahui posisi, kemiringan, dan juga yang lain-lainnya ya. Tapi bisa juga jenis akselerometer yang sekarang itu digunakan sebagai model seperti ini, itu bisa saja. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di sini itu ada ini apa ya, beberapa bentuk dari jenis akselerometer ya. Jadi ada tipe-tipenya ya, ada planar shear ya, ada annular shear, ada center mounted compression, ada delta, ada ortho, dan juga ada theta. Ini jenis-jenisnya. Oke, hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian transducer ini ya, yang pertama itu ringan ya, frekuensinya itu sekitar 20 kHz ya. Jadi untuk pengukurannya itu di bawah frekuensi 20 kHz, di mana daerah frekuensi pengukurannya itu dan dinamik ringnya itu lebih lebar ya. Jadi kalau memang pada frekuensinya rendah ya, sinyal output relatif itu akan menjadi kecil. Sebaliknya untuk frekuensi tinggi cenderung menghasilkan tekanan keluaran yang relatif besar. Nanti sangat mudah sekali untuk diamati. Selanjutnya yaitu ring frekuensinya itu sangat lebar ya, jadi mulai dari frekuensi rendah sampai juga dengan frekuensi yang tinggi. Tapi ya seperti yang dijelaskan tadi, memang jenis akselerometer ini menggunakan amplifier ya. Tapi ada juga yang model ICP, yaitu integrated circuit piezoelectric, itu tidak memerlukannya karena dia sudah jadi satu modul ya. Jadi kalau pada frekuensi rendah ya, untuk jenis ini itu terbatas itu sampai dengan 5 Hz. Nah, jadi jenis akselerometer yang piezoresistif ya, itu dapat mengukur 0 Hz ya, sinyal DC, tapi sinyal tegangan listrik yang dihasilkan relatif sangat rendah, jadi sangat kecil sekali. Nah, mungkin nanti ini butuh suatu amplifier ya, untuk menguatkan suatu tegangan listrik agar mudah diamati dan juga dianalisa untuk selanjutnya dikembangkan menjadi suatu inputan dalam kontrol ataupun dalam pengaplikasian lainnya. Nah, kalau kita lihat ya, di sini ada beberapa sensor displacement ya, linear variable, differential transformer ya, dapat digunakan sebagai sensor pergeseran juga. Jadi kalau kita melihat ya, variabel di sini ya, di sini ada variabel ya, ada tethers wheel-nya, di sini ada inti besi, di sini ada sensornya, di mana sensor ini akan mendeteksi inti dari, kalau kita melihat di sini itu yang tanda kotak ini. Ketika tidak ada tanda kotak, dia outputnya itu bisa saja menjadi logika 01 ya. Ketika terkena suatu lempengan ini, nanti outputnya bisa saja dia 1. Ketika tidak terkena, dia bisa saja 0. Nah, prinsip kerjanya itu seperti itu. Nah, jadi ini kecepatan putaran dihitung berdasarkan proximity ya, dari akibat gigi-gigi ini ya. Jadi roda gigi ini yang menghasilkan suatu output dari sensor.
di bawah ini ada capacitive pressure ya, displacement transducer ya. Jadi adanya tambahan tekanan gas pada sisi input sensor kapasitif ya akan menyebabkan metal diafragma bergerak mendekati elektrode. Nah ini nanti ya, ini diafragmanya, ini elektrodenya ya. Di sini input, nah dia akan semakin rendah. Nah, atau biasa kalau disebutnya di sini itu biasanya untuk sistem sensor itu maksudnya dengan prinsip kapasitif ya. Jadi memang prinsip kapasitif itu digunakan karena memang cara kerjanya itu seperti kapasitor, seperti itu. Nah, jadi di sini diafragma metal ya dan plat elektroda itu akan membentuk suatu kapasitor. Nah, outputnya nanti dia pasti kapasitansi. Nah, seperti itu. Kalau ini tadi ya sudah saya jelaskan ya. Tapi kalau yang ini itu adalah gambar dari potensiometer ya, yang linear ya. Intinya sama saja ya. Terdiri dari slider ya. Jadi memang untuk potensiometer jenis linear itu modelnya dia slider yang dapat bergerak atau bergeser di atas elemen tahanan, sehingga keluaran dari sensor ini berupa perubahan tahanan yang sebanding dengan perubahan posisi gerakan slidernya. Jadi bisa saja kalau dia gerakannya semakin ke dalam sini atau ke kanan ya, dia akan menjadi lebih besar. Bisa saja ketika gerakannya dia semakin ke kiri, nilai resistensinya dia akan semakin mengecil. Kalau biasa kita kita bahasa kita ya biasanya, nah itu ini disebut dengan R geser gitu. Itu tahanan geser. Ini contoh saja, kita lewati saja. Selanjutnya di sini ada LVDT ya. LVDT sama RVDT ya, ada linear variable differential transformer ya. Ini sudah saya jelaskan yang kemarin juga ya, sama tadi juga sedikit saya bahas. Jadi cara kerja dari sensor ini adalah memanfaatkan core-nya ini ya, inti besi yang ada di dalam suatu lilitan ya. Nah, ketika inti besi ini bergeser-geser ke kanan ataupun ke kiri, itu akan menghasilkan keluaran yang berbeda. Mungkin di sistem sensor sudah dijelaskan bagaimana sensor kerja secara detail. Di sini cuma flashback saja. Ini kalau kita lihat cara kerjanya ya. Jadi ini bentuk rangkaiannya ya. Di sini ada core-nya. Nah, ini cara kerjanya dan ini model rangkaiannya. Mungkin sampai bisa belajar sendiri. Saya bisa baca ini. Ini sensor gaya dan tekanan ya. Bisa kita pakai itu yang model strain gauge ya. Jadi prinsip kerjanya itu berdasarkan pada efek piezoresistif ya dari bahan semikonduktor seperti silikon dan juga germanium. Jadi sensor ini memang ada juga sih yang modelnya itu dibuat memang kecil. Nah, sensor ini dia tuh sensitif ya terhadap perubahan temperatur. Jadi memang ada beberapa jenis sensor itu yang memang ketika temperatur di atas sekian, data di bawah sekian, dia akan menjadi lebih bagus membacanya, dan juga ada juga yang memang semakin jelek. Makanya biasanya kalau kita menggunakan suatu sensor ya, itu harus kita lihat dulu datasheetnya ya. Biasanya di datasheet itu terdapat ring suhu yang bagus untuk sensor itu. Jadi kalau memang sensor itu maksimalnya dia mendapatkan suhu 45 derajat dari suhu ruangan ya, jangan ditempatkan di tempat yang panas sekali. Jadi contohnya di suhu ruangan yang mencapai 70 itu biasanya outputnya dia akan error. Nah itu, kita kembali lagi ke datasheetnya. Setiap sensornya mempunyai spesifikasi masing-masing dan juga berbeda-beda. Kita lanjutkan dulu aja. Nah, di sini adalah bentuk dari model strain gauge ya. Selanjutnya
Untuk mendapatkan sensitivitas yang tinggi ya, maka biasanya itu kita menggunakan suatu tambahan rangkaian ya, atau biasa kita sebut itu dengan rangkaian atau jembatan Wheatstone, biasanya kita ngomongnya seperti itu untuk mendapatkan sensitivitas yang sangat baik dari sensornya. Nah, untuk jenis load cell ya, ini load cell ini memang kalau kita melihat aplikasinya itu biasanya itu sangat banyak sekali itu menggunakan aplikasi load cell itu untuk sensor berat. Biasanya kalau mahasiswa yang paling banyak itu menggunakan sensor berat itu menggunakan load cell, tapi juga ada beberapa aplikasi yang menggunakan load cell karena prinsip kerjanya dia adalah tekanannya kan. Ada juga yang melihat meneliti suatu tekanan, nah itu bisa menggunakan sensor load cell ini. Tapi secara umum ya, biasa yang digunakan oleh mahasiswa ya, itu adalah load cell untuk mengkonversi sensornya itu menjadi berat atau nilai beratnya seperti kesatuan ons, gram, kilogram, bahkan bisa ton ya. Ini tergantung dari spesifikasi dari jenis load cell-nya. Kalau model load cell seperti ini ya, 3 load cell ini adalah jenis load cell yang biasa digunakan untuk dunia industri ya. Ini memang jenisnya itu memang bagus, terus harganya juga dia lebih mahal dibandingkan dengan sensor load cell yang biasa digunakan oleh kita. Jadi biasanya kita menggunakan yang jenis batang situ, satu batang itu yang ada lubangnya 4, kita biasa menggunakan itu karena itu harganya relatif murah dibandingkan yang model seperti ini. Tidak begitu kelihatan untuk contoh aplikasinya ya. Lanjut saja. Nah, ini sebagai contoh saja ya, dimana suatu permasalahan bagaimana menyelesaikannya, kita langsung next saja. Nah, di sini ya ada sensor fluida ya. Jadi kalau sensor fluida itu dibagi dalam 3 kelompok ya, yang sesuai dengan parameter yang diukur. Yang pertama itu tekanan, level, dan juga yang terakhir itu biasa digunakan itu adalah aliran. Di dalam manufaktur harus dapat mengukur 1 atau lebih parameter. Sensor tekanan, level, aliran atau flow sensor. Nah, sensor tekanan ya. Nah, tekanan didefinisikan sebagai gaya ya, dengan satuan luas FA, FRA ya. Tekanannya diukur dengan menggunakan ruang hampa sebagai referensinya, yang bisa disebut dengan tekanan absolut. Nah, tekanan di bawah kolom fluida ya, tergantung pada ketinggian kolom dan kerapatan fluida, yaitu kita ini adalah suatu persamaannya ya, BFGH ya, mana G itu adalah konstantan untuk mengubah massa atau berat ya, yang untuk H-nya itu adalah tinggi kolam. Ini ada contohnya, kalau bisa sampai pelajari sendiri. Lanjut aja ya. Jadi kalau kita lihat ya, di sini tuh ada sensor level ya. Jadi sensor level itu biasanya itu banyak sekali menggunakan jenis atau beberapa tipe sensor ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di sini tadi yang pertama itu dia menggunakan potensiometer ya, dimana dia bisa membuat suatu sistem ya dengan suatu mekanik yang dapat mengapung di atas air yang akan menggerakkan putaran dari potensiometer ya. Nah, ini bisa digunakan untuk mendeteksi ketinggian dari suatu level cairan. Nah, selanjutnya ada juga yang model seperti ini, itu adalah model biasa yang disebut dengan menggunakan sensor ultrasonik ya. Jadi dia menggunakan prinsip suatu tembakan kemudian kembalikan lagi. Nah, kecepatan dari dia memantul sampai menerima ini akan mengidentifikasikan berapa tinggi dari cairan di dalam kolam tersebut.
kalau ini ya, ini menggunakan yang terakhir ini menggunakan prinsip resistansi ya. Atau biasanya itu semakin tinggi air maka nilai mohon maaf ini prinsip kapasitif ya, mohon maaf ini prinsip kapasitif ya, dimana nanti ketika cairannya itu semakin banyak maka akan banyak menutupi selahnya ya, itu akan membuat nilai kapasitifnya itu berbeda-beda. Nah ini tadi yang sudah saya jelaskan tadi yang untuk sensor ultrasonic, cara kerjanya salah satunya tadi seperti itu ya, untuk mengukur ketinggian cairan di dalam suatu kolam ataupun dalam satu tampung. Nah, seperti yang digambarkan pada contoh ya. Nah di sini ini sudah saya jelaskan tadi ya, dimana di sini ada sebuah sensor ultrasonik ya. Kemudian di sini ada suatu tabung yang berisi cairan ya, dimana faktor ketinggian cairan ini ya akan bisa diketahui dengan menggunakan sensor ini. Kita proses ya, kemudian outputnya itu nanti berupa data. Nanti kita bisa melihat ketinggian cairannya ini berapa. Ya mungkin saja ketika full ya, ketika full itu jarak antara sensor ultrasonik sama cairan itu 10 cm. Nah itu ketika jarak sama dengan 10 cm ya, maka itu dikatakan full. Jika semakin ke bawah sini cairannya, maka jaraknya dia akan semakin jauh. Nah contohnya saja kalau di bawah ini jaraknya dia 1 meter, nah ketika jarak sensor ultrasonik itu membacanya dia 1 meter, berarti diindikasikan bahwa tempat ini kosong ya, tidak ada cairannya. Ini sebagai contoh untuk penggunaan sensor ultrasoniknya saja. Nah, selanjutnya di sini kita melihat sensor aliran ya. Jadi ada beberapa sensor aliran itu yang menggunakan prinsip putar ya. Jadi semakin kencang aliran air, maka dia putarannya akan semakin cepat. Nah, semakin cepat putarannya ini nanti akan mengkonversikan nilai yang dapat kita proses selanjutnya. Contohnya bisa saja untuk mengetahui kecepatan aliran air, itu bisa. Yang kedua, untuk mengetahui berapa jumlah air yang sudah melewati sini, bisa saja nanti outputnya itu dalam waktu 1 menit ya, volume air yang melewati sensor ini adalah 1 meter kubik. Nah bisa seperti itu tergantung nanti proses kita untuk mengaplikasikannya dari sensor yang sudah ada seperti ini. Nah, selanjutnya ini adalah sensor thermocouple ya, atau biasa kita gunakan itu sebagai untuk mengetahui nilai suhu di area tertentu ya, atau dalam suatu ruangan kita biasanya bisa menggunakan sensor thermocouple ini. Makanya banyak sekali yang jenis seperti ini ya, ada yang jenis dengan model metal tube ya. Nah ini sensor itu dilindungi oleh suatu metal ya. Jadi biasanya sensor yang model seperti ini dia mempunyai ring yang lebih besar atau yang lebih tinggi untuk masalah suhu. Kecuali seperti LM35 itu kan memang dia tidak bisa ditempelkan atau tidak bisa digunakan pada area tertentu ya, area panas, yang terlalu panas juga nggak bisa, karena dia tidak mempunyai pelindung seperti ini. Nah biasanya kalau di industri itu nggak ada yang pakai LM35 ya. Nah, semuanya itu pasti menggunakan thermocouple, di mana mereka memilih thermocouple itu dari segi keakurasian ya, keakurasian pembacaannya. Yang kedua itu adalah ketahanan. Nah selanjutnya itu adalah sensor LTD ya. Prinsip kerjanya sensor ini ya berdasarkan perubahan dari tahanan ya, dari beberapa jenis logam. Apabila mendapatkan perubahan panas, semua logam akan mengalami perubahan tahanan positif. Sudah terjadi perubahan temperatur yang positif. Ini adalah bentuknya. Jadi bisa sampean cari-cari sendiri literatur tentang sensor LTD. Ya, sebenarnya untuk sensor temperatur yaitu kita ada juga yang menyebutnya itu PTC ya, atau termistor biasanya. Tapi untuk jenis ini itu memang memerlukan beberapa tambahan rangkaian ya,
dimana jenis termistor ini yang pertama intinya dia harus mendapatkan satu rangkaian tambahan R lagi ya, karena prinsip kerjanya dia harus seperti itu. Nah ini sensor temperatur yang model termistor ya. Nah seperti yang sudah saya singgung di atas lagi ya, untuk sensor temperatur dengan model IC seperti LM135, LM235, LM335 ya. Jadi kalau kita melihat model dari suatu sensor ini ya, jadi untuk tipe LM335 ya, itu keluarannya dia itu adalah 10 mV per derajat. Jadi naik turunnya 1 derajat itu bisa jadi, contohnya kalau kita ngomong paling awal itu adalah 0 ya, 0 mV itu anggap saja dia adalah sebagai 30 derajat. Berarti nanti kalau 31 dia tinggal tambah 1. Nah bisa saja seperti itu, atau bisa jadi ya 0 derajat itu mohon maaf, bukan 0 derajat, 10 mV itu adalah untuk 1 derajat. Ketika 30 derajat ya berarti kan tinggal dikalikan 30, nanti akan keluar berapa. Bisa jadi seperti itu. Nah ini untuk memperjelasnya ya, saya bisa mencari datasheetnya ya, sistem kerjanya dia bagaimana ya, output tegangan maksimalnya dia berapa. Hanya tegangan maksimal itu tegangan maksimal yang dikeluarkan oleh sensor ya, bukan tegangan pengadukannya. Jadi bisa saja ya output maksimal dari sensor ini tuh ringnya dia 0 sampai 5 volt. Nah bisa jadi seperti itu, jadi tidak bisa melebihi dari 5 volt lagi. Nah ini yang terakhir itu adalah jenis sensor induktif ya, proximity ya. Jadi di sini ada sensor ya, di sini ada line fluxnya ya, atau flux line-nya ya. Di sini ada target ya, dia menggunakan prinsip eddy current ya, dimana diterima oleh osilator, kemudian masuk ke proses ke suatu rangkaian instrumen ya, integrator, trigger, dan ke output switch ya. Nanti akan masuk ke suatu sistem ya, yang bisa kita amati. Di sini dia menggunakan prinsip kerja eddy current ya. Di sini ada target, di sini ada sensor, di sini ada jalur fluxnya ya. Dia berputar-putar seperti ini ya. Ini ya, kalau kita lihat putarannya dua-duanya ini satu arah ya, satu ke atas, satu ke bawah, tapi putarannya sama, searah jarum jam. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup ya. Terima kasih atas waktunya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.